Oke guys, kita lanjut dengan kasus selanjutnya ya. Kasus masih sama dengan kasus PJB kemarin tadi itu ya, saya buat videonya. Itu KPK dalami peran Ridwan Kamil di kasus dugaan korupsi PJB. Loading ini. KPK dalami. Ini lagi-lagi ini video ya. Nanti kita reaction. KPK dalami peran Ridwan Kamil di kasus dugaan korupsi PJB. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB periode 2021-2000. Ini tentu waktu itu dia menjadi gubernur ya. Biasa ya. Kejahatan itu pasti tercium sejauh apapun. Pemeriksaan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan iklan pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau BJB periode 2021-2023 berlanjut. Komisi Pemberantasan Korupsi pada Sabtu 12 April 2025 memastikan akan memanggil mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil terkait kasus tersebut. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyebut pihaknya telah menandatangani surat pemanggilan untuk Ridwan Kamil. Para saksi lain pun tengah dimintai keterangan perihal peran mantan Gubernur Jawa Barat tersebut pada kasus ini. Pemanggilan segera dilakukan setelah cukup terkumpul informasi soal keterlibatan Kamil. Peran-peran dari Pak mantan gubernur ini, gitu. Karena ini ada perannya bukan di depan nih, di perannya ada di belakang sehingga kita perlu informasi yang banyak dulu dari. Ya, betul, perannya pasti di belakang. Tapi saya reaksi dulu sedikit ya bahwa memang pasti akan ada orang yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu dijebak atau terjebak atau macam-macam gitu. Tapi yang perlu kita ketahui ini kasusnya nyata. Oleh karena itu pentingnya pemimpin yang hati. Ini counter saya nanti kalau ada orang yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil itu terseret atau hanya tertipu atau dugaan dan sebagainya. Mari kita dengarkan penjelasan beliau ini. Dari para saksi, ya, sehingga nanti setelah kita memperoleh informasi yang cukup, tentu kita akan melakukan pemanggilan pada yang bersangkutan. Juga kita melakukan konfirmasi terhadap barang bukti yang saat ini untuk barang bukti elektroniknya sedang kita di laboratorium kita sedang kita olah dulu. Diketahui nama Ridwan Kamil dalam kasus ini mencuat usai KPK menggeledah kediamannya di Bandung, Jawa Barat pada 10 Maret lalu. Selang 3 hari kemudian, KPK mengumumkan 5 tersangka sehubungan kasus dugaan korupsi tersebut. Di antaranya, Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, Pemimpin Divisi Korsek BJB Widi Hartoto, serta 3 orang pihak swasta pemilik agensi iklan yakni Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Sofan Jayakusuma. Kasus ini bermula pada periode 2021-2023 saat BJB tengah merealisasikan belanja beban promosi umum dan produk bank yang dikelola oleh divisi Korsek sebesar 409 miliar rupiah untuk biaya penayangan iklan di media televisi, cetak, dan online yang bekerja sama dengan 6 agensi. Namun terdapat selisih uang dari yang diterima oleh agensi dengan yang dibayarkan ke media yaitu senilai 222 miliar rupiah yang ditaksir menjadi kerugian negara dalam kasus ini. Sementara itu, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada Zainur Rohman mengatakan transparansi informasi dibutuhkan dalam kasus korupsi Bank BJB. Lebih-lebih kasus itu menyeret nama politisi besar seperti Ridwan Kamil. Segala tindakan KPK harus dijelaskan secara gamblang kepada publik untuk memastikan kinerja lembaga tersebut ditempuh sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku. Jangan sampai muatan politis memengaruhi penegakan hukumnya. Ya, kita selalu berharap seperti itu ya, bahwa penegakan hukum itu tidak diintervensi oleh politisi atau oleh pemodal. Tapi kenyataannya kan kita harus menelan kenyataan yang pahit itu bahwa memang sering sekali kasus-kasus itu disetir ya. Sehingga setelah dilakukan pemeriksaan dan sebagainya itu terdiam dan membeku bertahun-tahun. Ya seperti paling tidak begini, ini bukan pernyataan ketidakpercayaan kepada pemerintah atau
penegak hukum, tapi semacam kenyataan pahit yang perlu kita telan. Eh, Kasus apa ya? Di kepala saya ada satu contoh, misalnya KM 1, yaitu terbunuhnya anggota atau laskar FPI ya, yang sekarang FPI itu ditetapkan sebagai apa namanya, ormas terlarang, FPI, Front Pembela Islam. Apapun itu, mereka ormas terlarang yang terbunuh di tempat, tidak tentu alasannya mereka diuntit oleh bukan beberapa, ya beberapa mobil penegak hukum, yang kemudian mereka ditembak di dalam keadaan terikat, dan itu luar biasa. Itu mobil dieksekusi mati sebegitu kejamnya, dan pada akhirnya kasus itu lama sekali berhenti, beberapa tahun, sampai 2 sampai 3 tahun, lalu kemudian dibongkar lagi, bukan terbongkar. eh, ada pelakunya yang ditangkap dan sudah dibebaskan saat ini. Dan apa yang terjadi, kasus ini gantung, menjadi satu alarm besar bahwa negeri ini tidak berpihak kepada orang lemah, apalagi kepada orang yang betul-betul menegakkan kebenaran, orang yang dalam tanda petik oposisi. Oposisi itu adalah pengkritik pemerintah. Kasus ini juga menggambarkan bahwa pemerintah itu anti kritik. Kalau pemerintah itu tidak anti kritik, maka hukum seharusnya tidak pandang bulu. Iya, ada yang mengatakan, oh ya, itu kasus itu sudah diselesaikan, sudah ada pelakunya yang ditangkap, dipenjarakan, dan sudah dibebaskan. Oke, barangkali di pihak lain mengatakan seperti itu, tapi kalau kita periksa ada kejanggalan di dalam pemeriksaan, pengadilan, dan sebagainya. Saksinya yang tidak bersangkutan eh, itu menjadi saksi dan sebagainya, dibuat kasusnya selesai dengan begitu saja gitu. Ya nggak jelas lah pokoknya. Itu salah satu fakta ya, bahwa keadaan kita khawatirkan. Nah, oleh karena itu memang eh, netralitas atau ketidakterlibatan politisi, atau tidak dipolitisasi, atau tidak terlibat kaum pemodal dalam hal berbagai macam kasus, itu sangat diharapkan. Netralitas hukum bisa ditegakkan dengan, karena dengan begitu ya barangkali ini hal yang sangat kecil gitu ya, 222, ya kecil lah gitu, dengan uang segitu tidak sanggup membayar hakim. Kalau udah main triliunan, nah itu nanti kita repot lagi bicaranya. Ya, kasus-kasus yang triliunan sering sekali abu-abu pada akhirnya, kelas itu. Ya barangkali itu saja tentang Ridwan Kamil, politisi yang luar biasa, yang juga kita yakini dia sebagai orang yang baik ya. Mungkin terjebak atau terjerumus, atau mungkin dia mengetahui dan hanya saja tidak menyangka bahwa ini akan menjadi sebuah kasus. Wassalamualaikum.